Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali bertemu dalam kegiatan pembelajaran matematika. Alhamdulillah di jam pertama pagi ini suasananya masih segar, pikirannya Bapak masih fresh gitu kan. Kita akan belajar matematika. Tapi sebelum Bapak memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Nurul Fadilah, Ayromayanti, Amara. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi. Saya mau ingat materi apa yang sudah dibahas? Tentang siapa yang mau menyampaikan? Silakan Bunda. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bunda, materi kemarin yang berupa itu ya tentang vektor dan skalar. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang diagram batang dan diagram lingkaran. Nah, sebelum ke sana, Bapak pengen bertanya dulu. Perasaan kalian sekarang pagi ini bagaimana? Apakah senang, sedih? Kalau senang kenapa? Kalau sedih kenapa? Ada yang mau mengungkapkan? Ada? Siapa? Oke, senang sekali kenapa? Oke, bagus ya. Jadi katanya hari ini itu merasa senang karena semalam sudah diskusawan, artinya tutup buku ya. Dan kita akan memulai kehidupan baru, kalau kehidupan baru itu akan memulai catatan baru atau lapor baru ya. Oke. Yang Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini juga, nanti Bapak harapkan ada kesepakatan kelas, kesepakatannya seperti ini. Kalian nanti HP-nya di silent, ya HP-nya yang punya HP silakan disimpan dulu saja. Kemudian mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan penuh gembira, mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Hilangkanlah beban-beban yang ada di luar sana, kita fokus ke pembelajaran matematika. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sana Bapak sudah bagikan ada materi yang akan kita bahas, yaitu tentang diagram batang dan diagram lingkaran. Ya. Oke, kalau sudah ada, baca dulu atau kalian teliti dulu apa yang mau kalian tanyakan nanti. Misalkan Pak, ini bagian ini yang tidak mengerti atau yang mana, silakan. Jadi karena di sini Bapak katakan kalian yang menggali informasi ya, kalian yang menggali informasi. Jadi Bapak nggak langsung menjelaskan, kalian menggali informasi bagaimana cara ini diagram batang itu seperti ini, diagram lingkaran itu seperti itu. Misalkan dari data ya awalnya ya. Ada data yang tabel itu, kemudian dari tabel itu dinaikkan menjadi diagram batang. Okay? Kemudian yang diagram lingkaran itu sama, dari mulai ada data, kemudian dinaikkan jadi diagram batang. Jadi dari data ini dinaikkan jadi diagram lingkaran. Sama aja. Dinaikkan dari data ini, kemudian dinaikkan jadi ini, kan dari data awal. Ini juga lingkaran sama. Dari data itu kita peroleh misalkan nama yang pertama siapa dulu yang dimasukkan? Urutannya berapa? 25. Ini cuma sekian orang. Nanti kamu naikkan ke dalam bentuk diagram batang. Dari tabel ya, tentunya kamu buat dulu tabel dan sudah ada contohnya pinggirnya. Kemudian nanti naikkan di diagram. Sampai sini, ngerti? Kemudian untuk yang diagram lingkaran itu kan dibuat ke persen ya. Nah, tapi awalnya kamu harus tahu dulu diagram lingkaran itu berapa? 360 kan? Kemudian persen itu 100. Itu mas silakan kamu tinggal dikalikan saja ya, ada pembagiannya. Ya. Langkahnya sudah jelas, kamu masukkan supaya kamu lebih mengerti. Bapak pengen supaya kalian kembali lebih fokus ini dapat lebih dulu sejenak. Kalian coba duduknya cari yang paling enak. Ya, cari yang paling enak duduknya misalnya yang paling enak kan kalian mau berkan ya, bersandar, mau gimana silakan cari. Tapi cari rasakan dulu kalian ya, rasakan kamu kalian yang mungkin merasa pegal atau kalian tarik nafas, rasakan boleh pejamkan mata, ya. Ya, rasakan udara yang masuk, gitu. Merasakannya boleh sambil kamu mau enggak merem juga nggak apa ya, jadi kamu merasakan udara yang masuk, kemudian sampai ke ini apa namanya?
ternyaman saja. Kamu mau begini silakan. Kamu mau begini silakan. Itu terserah kenyamanan masing-masing karena berbeda-beda tiap orang. Oke, bisa ya? Oke, silakan kalian lakukan. Rumusan kedua. Oke. Gimana? Kalian sudah merasa lebih fokus? Ketika mengirim saudara itu, ada yang mau ingat apa yang kalian rasakan? Ada yang mau berpendapat? Silakan, bebas. Silakan. Rasa tenang. Rasa tenang. Tidak stres, relax, lebih relax. Ini ada LKPD dikerjakan. Ya. Kemudian namanya apa? Kemudian tinggi badan atau apa? Nanti isi tabelnya. Ya. Ini aja supaya nggak terlalu repot, sama-sama saja. Ya, kalau mau tinggi badan berarti di sini kasih nama siapa? Misalkan ada 4 orang, tinggi badannya berapa? Kalau 5 ya sekali tambah. Pada kegiatan hari ini, siswa sedang melakukan kelompok. Mereka sedang mendiskusikan tentang tugas dari LKPD yang saya berikan. Mari kita cek satu-satu. Nanti setelah mereka beres, kita lihat hasil presentasinya. Mereka akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompoknya. Kita lihat. Mereka masih berdiskusi tentang LKPD yang tadi diberikan dan nanti tunggu hasilnya. Nanti kalau sudah mengisi semuanya, nanti tiap kelompok presentasikan perwakilan 2 orang saja. Ya. Jadi hasilnya gitu, misalkan hasil diskusi kelompok kami. Ya, gitu. Ada yang sudah siap di depan? Ya, presentasikan ya. Perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan data penyajian data gambaran dari kelompok 2. Berat badan di sini kami menyajikan data berat badan, tinggi badan dan usia. Tapi di sini kami menghitung berat badan saja. Berat badan dari Diva, Ida, Cantika, Hendra dan Abel. Penyajian data ini kami sajikan dalam diagram lingkaran dan diagram batang. Diagram lingkaran kami sudah hitung. Yang kedua, kami menjadikan diagram batang. Kami sudah menghitung diagram batangnya dan kami mengambil kesimpulan bahwa dari penyajian dasar badan sebelum kelas 1 ke kelas 2 yang disampaikan diagram Tangan untuk penyajiannya akan bagus, semuanya berdasarkan rinci berat badan dari yang berbeda. Oke, yang selanjutnya siapa? Yang siap? Hasil penyajian datanya ya. Nah, ini hasil penyajian data dari kelompok 2. Ada 1 ya di diagram belakang. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, anggota kelompok kami adalah Amara Sina, Ibu Sumintan, Cahaya, Yunus, dan Hadim. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Bapak sengaja melatih kalian. Jadi jangan merasa familiar kalau jangan. Karena semua anak itu pasti bisa. Semua orang itu punya kemampuan. Ingat ya. Karena Allah itu menciptakan kalian dengan berbagai kemampuan dan dengan berbagai keistimewaan. Gitu. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Mengakhiri kegiatan hari ini yang Bapak ingatkan lagi. Coba kalian nanti ada yang mau mengungkapkan perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Saya menjadi kayak yang panik. Nanti dulu. Oke. Nah, di situ ada emotion, ya. Silakan kalian gambar atau kalian nanti ungkapkan ya. Gambar dulu, ungkapkan. Senang, sedih,
mengerti. Gitu kan? Atau gimana? Silakan. Nanti kalian akan kan? Sangat senang karena apa gitu. Kalau sedih karena apa? Kalau marah karena apa? Hah? Ya tanggapannya. Jadi senang karena apa? Kalau sedih karena apa? Jadi ya. Apa? Oh, sedih. Oh, sedihnya kenapa? Ya kan ini ada sedih kenapa? Sedihnya mengerjakan gitu ya. Tapi ada senangnya kalau ada juga ya. Oke. Silakan Bapak. Satu. Ayo, Bapak satu. Ke depan. Dari rumah baru. Jangan lama itu jangan baru ya. Oke. Silakan. Apa perasaan kamu setelah pembelajaran hari ini? Nah, senangnya kenapa? Oke, terima kasih untuk itu materi untuk pembelajaran pada hari ini ya. Kemudian terakhir kita akan refleksi. Terakhir ini kesimpulannya refleksi. Ada yang mau menyimpulkan dari kesemua kegiatan ini? Satu orang saja. Kesimpulannya pembelajaran hari ini seperti apa? Kita melakukan refleksi. Pembelajaran hari ini membahas tentang diagram batang, diagram lingkaran. Saya bisa lebih mengerti seperti apa lah. Silakan, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merefleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Materi yang didapatkan adalah diagram batang dan diagram lingkaran. Pembelajarannya cukup mudah dan dapat dipahami dengan metode pembelajaran yang cukup menarik dan menyenangkan. Oke, terima kasih. Nah, biasanya refleksi begitu rasanya sangat benar. Bapak sangat senang sekali kalau kalian lebih mengerti dari pembelajaran hari ini. Mungkin dengan metode seperti ini, Bapak yakin matematika akan lebih mudah. Semoga kita nanti bisa. Itu saja. Mungkin nanti akan lupa juga Bapak sampaikan ke pertemuan berikutnya kita masih membahas pembelajaran ini. Nanti kita bahas kembali materi-materinya, tugas-tugasnya juga. Dan untuk kemungkinan kalian sendiri itu nggak tahu. Saya untuk pembelajaran hari ini terima kasih untuk kerjasama dan kekompakan dari semuanya. Bapak tutup dengan ucapan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan refleksi terhadap aksi nyata yang telah saya lakukan pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang aksi nyata pembelajaran sosial emosional. Pada kesempatan hari ini refleksi akan saya lakukan, yaitu yang pertama, pada tadi siang saya sudah melakukan aksi nyata dengan judul pembelajaran tentang diagram batang dan diagram lingkaran. Adapun HD-nya yaitu mengevaluasi kajian statistik dalam masalah kontekstual, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kajian statistik. Adapun tujuan dari pembelajaran itu yaitu untuk mengetahui murid dapat mengidentifikasi dan membuat lingkaran dan diagram batang. Pada pembelajaran hari ini saya mengambil teknik untuk memeriksa kesadaran diri, di mana tekniknya itu yaitu untuk mengetahui kesadaran diri yang ada pada diri siswa pada saat itu. Adapun pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan yaitu dengan teknik memeriksa kesadaran diri, yaitu kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial emosional, empati, dan pengenalan emosi. Yaitu seperti biasa saya melakukan pembukaan, kemudian setelah itu saya melakukan presensi atau absensi. Kemudian setelah melakukan presensi, saya menanyakan kepada mereka tentang keadaan atau perasaan yang mereka rasakan ketika pembelajaran di awal.
untuk pembelajaran matematika. Di sana mereka mengungkapkan perasaannya, ada yang senang mengikuti pembelajaran hari ini, kemudian ada yang belum tahu apa yang harus dilakukan, kemudian ada yang masih bingung. Nah, kemudian setelah itu, setelah saya mengetahui perasaan-perasaan yang mereka rasakan, kemudian saya memberikan penguatan bahwa pembelajaran hari ini bisa dilaksanakan dengan penuh gembira. Kemudian saya juga menyampaikan kesepakatan kelas, salah satunya mengikuti pembelajaran dengan penuh kegembiraan. Kemudian setelah saya mengetahui atau memberikan kesadaran diri, kemudian saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian setelah itu saya juga menampilkan atau memberikan sebuah gambar yang saya bagikan kepada setiap siswa, keamati, dan di sini termasuk literasi. Saya bagikan kepada mereka untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang diagram batang dan diagram lingkaran yang akan dipelajari. Kemudian setelah mereka berdiskusi, setelah mereka saling bertukar pendapat dengan temannya dan melihat dengan seksama, kemudian didapatkan ada beberapa siswa yang kurang dimengerti juga tentang materi. Kemudian saya kasih penguatan di sini. Diharapkan siswa atau dari hasil gambar-gambar yang saya berikan, dari hasil modul yang saya bagikan itu, diharapkan siswa menjadi tergugah kemudian untuk mempelajari materi yang akan diberikan. Nah, ini sebagai literasi. Dan yang selanjutnya, peserta itu diminta apa yang ia rasakan setelah melihat dan membaca materinya. Kemudian selanjutnya tahapan atau yang dilakukan adalah diferensiasi produk, di mana dengan persiapan awal siswa diberi kebebasan untuk menyampaikan hasil pengamatannya atau diskusi yang telah dilakukan tadi. Kemudian setelah diadakannya diferensiasi produk, tahap yang selanjutnya yaitu diferensiasi proses, di mana siswa yang belum mampu, guru memberikan beberapa strategi supaya mereka lebih mengerti dan lebih memahami. Salah satunya yaitu berkoordinasi dengan orang tua siswa di rumah supaya dalam pembelajarannya mereka bisa ditemukan solusi-solusi di mana mereka mengalami kendala atau masalah dengan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian setelah saya yaitu membagikan LKPD kepada siswa, di mana dengan LKPD ini siswa diharapkan bisa memahami atau memberi pemahaman baru tentang kegiatan atau materi yang sedang dibahas. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu kegiatan stop. Tahapan ini merupakan tahapan yang mungkin dinanti-nanti oleh semua siswa, di mana dalam kegiatan ini kami melakukan kegiatan stop ini dengan langkah-langkah mereka menggerakkan tangannya, kemudian duduk dengan rileks, dan selanjutnya mereka menarik napas dan membuang napas secara perlahan dan merasakan udara yang masuk ke dalam tubuhnya. Tahapan yang selanjutnya yaitu setelah melakukan itu, kami juga atau saya memberikan sebuah gambar yang saya bagikan untuk tebak-tebakan, di mana emotion yang dirasakan oleh siswa tentang gambar-gambar tersebut. Ada yang gambar perasaan senang mereka ungkapkan, kemudian gambar yang sedih kemudian mereka juga ungkapkan, dan ada juga gambar di mana mereka harus mengomentari bila itu terjadi pada temannya. Nah, pada tahap ini adalah tahap gambar KSE empati, di mana siswa diminta pendapatnya bila hal itu terjadi pada diri mereka atau diri temannya. Kemudian yang selanjutnya, siswa juga diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil dari diskusi atau hasil dari LKPD yang diberikan. Mereka menampilkannya di depan kelas, menjelaskannya di depan kelas dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab. Setelah semuanya selesai, kemudian siswa diminta untuk melakukan refleksi, di mana dalam refleksi tersebut mereka mengungkapkan apa yang dirasakan dan apa pembelajaran apa yang mereka dapatkan untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini.
Dan kesimpulannya yang saya dapat, ternyata siswa sangat bersemangat dengan metode seperti ini, dengan pembelajaran sosial emosional seperti ini, di mana siswa sangat antusias dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada siswa yang mengungkapkan bahwa dengan metode ini mereka lebih fokus, mereka lebih mengerti dan lebih memahami materi-materi dengan pembelajaran yang dilakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.